شهر الصيام شهر القيام رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat LC, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampainya kita di bulan Ramadan ini merupakan satu karunia, satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang diagungkan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan ini dengan berbagai keistimewaan. Di antaranya adalah pelipat gandaan amal-amal saleh. Sehingga patut bagi kita untuk bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini dan memaksimalkan kesempatan ini untuk meraih kemuliaan dengan semangat, dengan memperbanyak melakukan amal-amal saleh semampu semaksimal yang kita bisa jalankan di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak. Pada kesempatan yang baik kali ini, kita akan coba mengangkat satu tema, satu masalah yang insya Allah dengan mengkaji ini kita akan lebih termotivasi, kita lebih semangat di dalam menjalankan ibadah yang utama di bulan Ramadan ini, yaitu ibadah puasa. Insya Allah kita secara khusus akan membahas tentang keutamaan puasa yang akan kita ambil, ya, dua hadis, ya, yang akan kita ambil faidahnya, pelajarannya dari dua hadis yang insya Allah kita akan paparkan pada kesempatan kali ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin." Bahwa setiap amalan anak Adam ini adalah miliknya. Al-hasanatu, satu kebaikan, bi'asri amsalihha ila 700 dha'fin. Dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Qala azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyama, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku atau milikku, dan akulah yang akan memberikan balasannya secara langsung. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ya, karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan, meninggalkan minumannya min ajli, karena diriku. Ini hadis yang pertama yang insya Allah kita akan bahas. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli amalin kafaratun was-saumu li wa ana ajzi bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal adalah kafaratun. Setiap amalan itu adalah kafaratun, bisa berfungsi sebagai tebusan, bisa berfungsi sebagai penebusan dosa. Was-saumu li, sedangkan puasa adalah milikku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan puasa adalah milikku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang senada juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan redaksi kullu amal ibni Adam lahu kafaratun illa as-sauma was-saumu li wa ana ajzi bih. Dalam riwayat Imam Ahmad, ya, redaksinya adalah setiap amalan anak Adam adalah miliknya, yaitu milik anak Adam. Kafaratun, dan dia berfungsi sebagai tebusan atau penebus dosa, illa sauma, kecuali puasa. Wasaumu li wa ana ajzi bih, dan puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Inilah insyaallah dua hadis, ya, yang akan kita paparkan penjelasannya, dan dua hadis ini berbicara seputar tentang keutamaan Ramadan yang insyaallah berbicara tentang keutamaan ibadah puasa. Ya, yang insyaallah dengan mengkaji hadis ini kita akan sangat-sangat senang menyambut ibadah puasa ini, termotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas puasa kita, bersemangat di dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, kita masuk ke penjelasan hadis yang pertama, yaitu penjelasan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang berbicara tentang pelipat gandaan amal saleh. Ya, dijelaskan tadi di dalam hadis tersebut bahwa setiap amal saleh yang dilakukan oleh anak Adam, yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencatatnya sekali. Satu kali kebaikan tidak hanya Allah catat satu kali, tetapi Allah lipat gandakan bi asri amthaliha, dengan 10 kali lipatnya, bahkan ila sab'i mi'ati da'fin, bahkan sampai dengan 700 kali lipat. Maka kalau seseorang dia berbuat baik satu kali, tercatat di sisi Allah atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala minimalnya 10 kali, ya, hingga bahkan 700 kali lipat. Ini menunjukkan bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berkali-kali lipat. Namun ada yang menarik di sini, ya, di mana di dalam hadis ini dikatakan illa siyama, kecuali puasa, ya, kecuali puasa. Artinya apa? Artinya puasa itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Tetapi bukan berarti puasa ini tidak dilipat gandakan. Ya, bahkan ini menunjukkan bahwa pelipat gandaannya ini melebihi daripada 700. Ya, sebagaimana ini dijelaskan di dalam oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, beliau berkata fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadzal adad. Ya, bahwa sesungguhnya puasa itu, ya, tidak dibatasi pelipat gandaannya pada angka-angka ini, yaitu tadi 10 sampai 700, tidak dibatasi itu. Bal yudha'ifahullahu ad'afan katsiratan bighairi hasri adadin. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya ad'afan katsirah, dengan pelipat gandaan yang sangat banyak, bighairi hasri adadin, tanpa dibatasi dengan bilangan 10 sampai 700 tadi. Ya. Artinya Allah akan melipat gandakan amalan ibadah puasa itu tanpa batas. Ya, tanpa batas. Kenapa begitu? Ya, beliau kembali melanjutkan fa innas siyama minas sabr.
Karena sesungguhnya amalan ibadah puasa itu merupakan termasuk dari amalan kesabaran. Sedangkan di dalam pembahasan amalan sabar itu dikatakan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Waqad qala Allah Ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala bighairi hisab, diberikan pahala tanpa perhitungan, nggak pakai hitung-hitungan, artinya sebanyak mungkin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, ya, tanpa perhitungan, ya. Walihada warada 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu samma syahra Ramadan syahrus sabr. Oleh karenanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menamakan bulan Ramadan ini dengan syahrus sabr, dengan bulan kesabaran. Ya, kita tahu bahwa bulan Ramadan, ya, amalan atau ibadah khusus yang sangat khusus di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Ya, sedangkan puasa tadi termasuk dari amalan kesabaran, sehingga bulan Ramadan dinamakan dengan bulan kesabaran. Bulannya orang-orang yang sedang mengamalkan, menguatkan diri di dalam kesabaran, yaitu di dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, wa fi hadithi akhar anhu sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-saumu nisfus sabr. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Ya, inilah kenapa hikmahnya, rahasianya, ya, amalan puasa itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelipat gandaan yang tanpa batas, bukan hanya sebatas angka 700 kali lipat. Ya, ini karena puasa, saum ini adalah ibadah kesabaran. Dan kita tahu dari penjelasan para ulama bahwa sabar itu ada 3 macam. Sabar itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabrun an maharimillah. Ya, sabar dalam menahan diri, ya, dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sabar menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, makna sabar yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Ya, yaitu sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyakitkan. Inilah sabar. Ya, makna sabar, kandungan sabar ini ada 3. Nah, puasa itu dinamakan dengan kesabaran atau setengah dari kesabaran. Kenapa? Karena fatajtami'u tsalatsa fis shaum. Ya, karena yang 3 hal ini, ya, sabar dalam taat kepada Allah, sabar menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sabar dalam menahan pedihnya takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Nah, ketiga-tiganya ini terkumpul dalam ibadah yang namanya puasa. Ya, makanya puasa ini diidentikan dengan kesabaran karena ketiga makna kandungan makna sabar itu semuanya masuk ke dalam ibadah puasa. Ya, ketika orang sedang melaksanakan puasa, ya, dia menahan diri, ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal taat kepada Allah semenjak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dia bersabar, menguatkan diri karena ini perintah Allah. Maka masuk sabar dalam hal ketaatan yang pertama tadi. Kemudian dia pun bersabar menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang berpuasa kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa mengurangi pahala puasanya. Ya, atau bahkan hilang pahala puasanya sama sekali. Sehingga orang yang berpuasa, yang benar-benar berpuasa sebagaimana yang diharapkan oleh syariat,
dia akan benar-benar mengencangkan diri, menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Ya, bahkan kita tahu di dalam ibadah puasa itu, ya, hal-hal yang sejatinya hukum asalnya itu mubah, boleh, ya, seperti makan, minum, ya, atau berhubungan bagi suami istri, ini sebenarnya mubah, boleh. Tapi ketika dia berpuasa, ya, Allah larang itu, Allah haramkan itu. Dia menahan diri, sabar dalam rangka menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, maka masuk di sini cakupan sabar dalam makna yang kedua tadi. Ya, sabar dalam terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, makna sabar yang ketiga tadi adalah sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Nah, seseorang yang berpuasa, ya, seseorang yang berpuasa, maka pastinya dia akan mengalami sedikit banyak penderitaan akibat puasanya itu, ya, mulai dari dia harus menahan diri dari penderitaan yang diakibatkan rasa lapar. Ya, lapar ini penderitaan, apalagi dari fajar sampai tenggelam matahari tidak makan, tidak minum sama sekali, ya, pedih sekali, yaitu pedih menahan diri dari lapar, pedih menahan diri dari haus, dan juga dari lemahnya badan dan jiwa. Ya, maka ini masuk cakupan yang ketiga makna sabar, yaitu apa? Sabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Ya, bersabar terhadap hal-hal yang takdir Allah yang menimpanya, yang menyakitkan. Ya, makanya di sini dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa itu adalah nisfus sabr, setengah kesabaran. Ya. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, tadi satu bagian daripada hikmah pelipat gandaan amal ibadah puasa yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Dan di antara hal yang perlu kita ketahui juga, yang perlu kita pahami juga, bahwa faktor-faktor yang bisa melipat gandakan amal soleh ini, ya, ada beberapa faktor. Ya, di antaranya adalah syaraful makan dan syarafus zaman. Kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu, ya. Kemuliaan tempat beramal dan kemuliaan waktu beramal. Nah, maksudnya gini, untuk yang pertama tentang kemuliaan tempat beramal, ada tempat-tempat tertentu yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Ya, yang ketika beramal di dalamnya, maka amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti adalah tanah haram Mekah dan Madinah. Ini merupakan dua tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana amal saleh di dalamnya itu dilipat gandakan, ya. Sebagaimana ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai salat yang dilakukan di dua masjid, yaitu salatun fi masjid hadza, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang dilaksanakan di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, khairun min alfi salatin fi masyiwa. Dalam riwayat lain afdal, ya, lebih baik atau lebih utama, yaitu 1000 salat yang dikerjakan di selain masjidku ini, ya, minal masajid illa al masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram, orang yang salat satu kali di Masjidil Haram, maka itu lebih baik atau lebih utama sebanyak 100.000 kali salat yang dikerjakan di tempat lain. Ya, ini dua tanah haram, ada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Salat yang dikerjakan di dalamnya dilipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak tadi. Ketika salat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik daripada satu kali salat di situ lebih baik dari 1000 kali salat yang dilakukan di selainnya. Di Masjidil Haram 100.000 kali salat. Ini kenapa? Karena ada faktor syaraful makan, ya, kemuliaan tempat. Ya, bahkan ada ulama yang lainnya yang mengatakan bahwa
walaupun hadis ini ya membicarakan secara khusus ya tentang masalah salat, tetapi pelipat gandaan itu berlaku untuk amal-amal yang lainnya ya, untuk amal-amal yang lainnya termasuk puasa ya. Ada yang berpendapat demikian. Jadi siapa yang berpuasa di tanah haram ya, misalnya seseorang ketika di Mekah dia menjumpai bulan Ramadan ya, kemudian dia melakukan puasa selama 1 bulan ya, bulan Ramadan di Mekah ya, dikatakan bahwasanya itu lebih baik daripada 1000 bulan Ramadan yang dia lakukan di tempat yang lain ya. Demikian juga dengan amalan-amalan yang lain. Ini menurut satu pendapat, walaupun ada yang mengatakan bahwa pelipat gandaan sebanyak 100.000 tadi ya, 100.000 tadi itu khusus untuk sholat saja. Adapun untuk selain sholat tetap dilipat gandakan di tanah haram, tetapi pelipat gandaannya itu tidak bisa dipastikan karena tidak ada nas ataupun hadis yang menerangkan jumlah tertentu ya. Tetapi secara umum amal saleh yang dilakukan di tanah haram itu mendapatkan pelipat gandaan yang tidak sama dengan amal saleh yang dilakukan di selain tanah haram. Ini faktor yang pertama ya, yang terkait dengan pelipat gandaan amal. Kemudian ada faktor yang kedua yang mempengaruhi pelipat gandaan amal adalah syarafuz zaman, kemuliaan waktu ya, ka syahri Ramadan wa ashri Dzulhijjah. Seperti misalnya adalah bulan Ramadan dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini akan memiliki pelipat gandaan amal yang khusus ya dibandingkan dengan hari-hari ataupun bulan-bulan yang lainnya. Ya, terkait hal ini ada satu hadis hadis dari Salman Al-Farisi yang diriwayatkan secara marfu yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Yaitu man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fi masiwah. Ya. Siapa ya yang melakukan amalan tatawwu ya, siapa saja yang melakukan amalan-amalan sunnah ya di bulan Ramadan, kana kaman adda faridatan fi masiwa, maka ia seperti melakukan amalan wajib di bulan yang selainnya. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi masiwa. Adapun orang yang melakukan amalan wajib di bulan Ramadan, maka ia seperti melaksanakan 70 ibadah wajib di bulan yang selainnya. Ini menunjukkan bagaimana keistimewaan bulan Ramadan ya, karena adanya syarafuz zaman, kemuliaan waktu ini ya, Allah lipat gandakan pahala ganjaran amal ibadah. Bayangkan amal sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan ini setara dengan amalan wajib yang dilakukan di selain bulan Ramadan. Dan tentunya amalan wajib ini memiliki pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan amalan sunnah. Nah, di bulan Ramadan amalan sunnah setara dengan amalan wajib. Adapun amalan wajib yang dilakukan di bulan Ramadan ini senilai setara seperti 70 kali ibadah wajib yang dilaksanakan di selain bulan Ramadan. Ya, ini mencakup seluruh amal, ya, mencakup seluruh amal. Ya, termasuk infaknya pun demikian. Ya, dalam satu riwayat dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya, ayyus sadaqah afdal? Sadaqah manakah yang paling afdal, yang paling utama? Maka beliau menjawab, sadaqatun fi Ramadan, yaitu sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Demikian juga tentang umrah, ya, dalam riwayat As-Sahihain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu bi hajjatin aw qala hajjatan ma'i, ya. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu seperti ibadah haji. Dalam riwayat lain seperti haji bersamaku, yaitu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana menunjukkan tentang keistimewaan, ya, kemuliaan bulan Ramadan,
Yang mana umrohnya itu setara dengan haji. Umrohnya setara dengan haji pahalanya. Ya, nah ini terkait dengan umroh, ya. Pun demikian dengan puasanya dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ada satu perkataan dari Al-Imam An-Nakhai, ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin." Ya. Puasa satu hari di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 puasa. Ya, 1000 hari puasa, ya, ketika dilakukan di selain bulan Ramadan. Ya, wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbih. Tasbih yang diucapkan, ya, yang diucapkan di bulan Ramadan, yang dizikirkan di bulan Ramadan, ini lebih utama daripada 1000 tasbih di bulan yang lainnya. Wa raq'atun fihi afdal min alfi raq'atin. Demikian juga satu rakaat salat yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini lebih afdal, lebih utama daripada 1000 salat atau 1000 rakaat yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan, ya. Jadi ini bagaimana kemuliaan waktu, yaitu bulan Ramadan, mempengaruhi balasan pahala amal yang dilakukan oleh kita, oleh manusia. Ya. Bayangkan tadi dikatakan tentang pelipat gandaan amal. Ya. Puasa ketika dibandingkan dengan amalan yang lainnya, ini puasa akan memperoleh pelipat gandaan yang tak terbatas, berbeda dengan amalan selain puasa yang pelipat gandaannya dibatasi 10 sampai 700. Ya, jadi puasa itu, ya, dari sisi amalnya sendiri itu sudah istimewa, ya, baik itu dilaksanakan di bulan Ramadan maupun dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Keistimewaan tadi tanpa batas, yang ini dibatasi, tapi puasa tanpa batas. Nah, bagaimana pula, ya, ketika puasa itu kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadannya sendiri istimewa, banyak pelipat gandaan, amalan puasanya sendiri tadi istimewa. Maka keistimewaan ini terkumpul di dalam ibadah puasa ketika dikerjakan di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita dengan harus sungguh-sungguh maksimal, ya, di dalam melaksanakan bulan puasa, meningkatkan kualitas puasa kita, tidak hanya sekedar makan dan minum, tapi seluruh anggota badan kita ikut berpuasa, dalam arti menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Karena sangat-sangat disayangkan sekali satu hari puasa di bulan Ramadan ini nilainya sangat-sangat besar, bahkan mungkin kalau kita bayangkan oleh pikiran kita, oleh kalkulasi kita, itu kita tidak mampu membayangkan betapa besarnya satu hari berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Ini penjelasan hadis yang pertama, ya, penjelasan hadis yang pertama. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun antum semua berada. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua tadi kita bacakan lagi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli 'amalin kafaratun wa saumu li wa ana ajzi bih." Bahwa setiap setiap amalan itu kafaratun, bisa berfungsi sebagai tebusan dosa. Wasaumu li, sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Ya, hadis yang sama, yang senada dengan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan redaksi kullu amal ibni Adam. Setiap amal anak Adam lahu, ya, adalah miliknya, kafaratun, dan berfungsi sebagai penebus dosa, illa sauma, kecuali puasa, wa saumu li wa ana ajzi bih, dan puasa itu adalah milikku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Ini hadis yang kedua. Ya, ini adalah hadis yang kedua. Kita akan coba berikan penjelasan dari para ulama tentang hadis ini. Apa makna hadis ini? Ya, bahwa dalam hadis ini
puasa ini dikecualikan. Ya, tentu pengecualian ini dalam arti diistimewakan. Ya. Puasa dikecualikan, diistimewakan dibandingkan ya dari amalan-amalan ibadah lain. Disebutkan dalam hadis tadi bahwa amalan-amalan anak Adam itu bisa digunakan sebagai penebus dosa, ya, kecuali puasa tadi. Jadi puasa di sini tidak bisa dijadikan penebus dosa. Maksudnya apa? Ini ada penjelasan yang sangat baik yang dibawakan dari Sufyan bin Uyainah yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif ini. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala berkata mengenai hadis ini, beliau berkata, "Idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu 'abdahu," ya, ketika nanti di hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala ini akan menghisab hambanya. Wa yu'addi ma 'alaihi minal madzalim min sa'iri 'amalihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kezaliman yang dilakukan oleh hambanya tersebut, ya, min sa'iri amalihi, dengan cara apa? Dengan menebusnya, ya, dari amalan-amalan baik, amalan-amalan saleh yang dilakukannya di dunia. Jadi kita tahu bahwa banyak di antara kita mungkin, ya, banyak di antara manusia yang berbuat zalim kepada sesamanya. Ada yang menzalimi manusia dengan menyakiti badannya. Ada yang menzalimi orang lain dengan menyakiti jiwanya atau hatinya. Ya, ada yang menzalimi manusia pada hartanya. Ya, menzalimi fisiknya, misalnya seseorang memukul orang lain tanpa hak atau melukainya, menyakiti fisiknya. Ya, ini adalah kezaliman. Dan ketika di dunia, ya, dia belum meminta maaf, atau orang yang dizalimi belum memaafkannya, maka ini akan dibawa nanti di hari kiamat, ya, dan akan ditebus dengan pahala amal soleh orang yang menzalimi. Ada orang yang menzalimi, dia punya amal soleh, yang dizalimi ini menagih kezaliman tersebut, maka kezaliman yang dilakukan oleh orang yang menzalimi ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Amal solehnya diberikan kepada orang yang telah dizaliminya, pahalanya. Ya, pahalanya, ya. Nah, ini semua amal soleh bisa dijadikan tebusan. Ya, bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, ada seorang manusia yang dia membawa di hari kiamat nanti pahala dari amal-amalnya. Tapi kemudian dia menjadi orang yang bangkrut, ya. Bangkrut kenapa? Habis pahala amal solehnya, dikarenakan apa? Dikarenakan untuk menebus kezaliman yang pernah dia lakukan, yang dia timpakan kepada orang lain. Ya, maka di sini wa yu'addi ma 'alaihi minal madzalim min sa'iri 'amalihi. Ya. Hatta la yabqa illa as-saum. Ya. Sampai tidak tersisa sedikit pun pahalanya kecuali puasa. Ya, kecuali puasa, karena puasa tadi tidak bisa dijadikan tebusan, ya, maka dia tetap tersimpan, ya. Fayatahammalullahu ma baqiya 'alaihi minal madzalim, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang menanggung apa-apa yang masih tersisa dari kezalimannya yang belum tertebus dengan amalnya itu karena sudah habis pahalanya. Fayudkhiluhu bisawmi al-jannah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memasukkan hamba tadi ke dalam surga bisawmi, dengan amalan ibadah puasanya. Ya, dengan amalan ibadah puasanya. Nah, kemudian dijelaskan di sini, ya, bahwa an-siyama lillah, puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud, ya, maksud kenapa dikatakan bahwa puasa itu dikecualikan daripada amalan-amalan yang bisa dijadikan sebagai tebusan dosa. Puasa tidak, karena apa? Karena an-siyama lillah. Puasa itu untukku, milik Allah katanya. Milik Allah. Ya, tadi di hadis tadi dikatakan, ya,
wasaumu li wa ana ajzi bih. Ya, puasa itu milikku kata Allah dan akulah yang akan membalasnya. Jadi fala sabila li ahadin ila ahdi ajrihi, ya, minas siyam. Maka tidak ada jalan bagi seorang pun untuk mengambil puasa, mengambil pahala puasa dari orang yang berpuasa tadi, karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan puasa yang lain yang dikatakan lahu, miliknya, milik Bani Adam, milik anak Adam. Tetapi puasa adalah kata Allah li, milikku. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil pahala puasa itu walaupun untuk tebusan sekalipun. Ya, bal ajruhu muddakharun li sahibihi indallahi azza wa jalla. Bahkan pahala puasa tersebut terjamin aman, ya, terjaga, ya, untuk pelakunya, untuk orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa memahami betapa besarnya, betapa utamanya, betapa agungnya amalan ibadah puasa tersebut. Ya, di mana pahalanya yang sangat besar, ya, bahkan tidak dijadikan sebagai tebusan, yang pada akhirnya amalan ibadah puasa ini menjadi pegangan seorang hamba ketika amalan-amalan ibadah lainnya pahalanya bisa tertransfer ke orang lain karena untuk menebus kezalimannya, tetapi puasa masih terjaga, yang dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Artinya ketika puasa itu pun dijadikan tebusan untuk kezaliman yang pernah ia lakukan di antara manusia, tetap pahala puasa itu, ya, tidak habis. Ya, kalaupun sebagian mungkin diberikan untuk menebus amal solehnya, tidak habis. Karena tadi pun dikatakan amalan ibadah puasa itu pelipat gandaannya tanpa batas, tidak dibatasi dengan angka-angka 10 maupun 700 kali lipat. Itulah, ya, dua hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, yang menjelaskan tentang keistimewaan, keutamaan ibadah puasa. Semoga ini bisa menjadi booster, ya, istilahnya booster kali ya, anak muda itu, yang supaya menguatkan kita, mengencangkan kita, memotivasi kita di bulan Ramadan ini agar kita semangat di dalam menjalankan ibadah puasa, menjaga syarat-syarat dan rukunnya, menjaga agar jangan sampai puasa kita rusak, ya, tanpa pahala, karena sangat rugi sekali ketika kita tidak menjalankan puasa atau menjalankan puasa kemudian puasa kita rusak karena perbuatan kita sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر الصيام